Bahkan kalau kasus ini belum selesai ya teliti aja terus kan. Tapi Nah, penyidik sendiri menyadari nggak sih Bung kalau dia mengetahui batas antara penelitian akademik dan juga tindak pidana? penyidik itu menyidik, yang harus nerangkin saya. Ya saya terangkin batas antara, bukan batas sebetulnya, beda antara sesuatu yang dihasilkan oleh curiosity, academic curiosity, melalui kecurigaan terhadap kasus, maka otak kita bekerja, itu namanya hermeneutic of suspicion. Kita mencurigai secara hermeneutis, bukan mencurigai secara sentimen, nggak ada urusan kan soal personal dengan Pak Jokowi. Jadi betul-betul Dr. Tifa melakukan prosedur akademis untuk meneliti sesuatu yang jadi isu publik, supaya publik mengerti bahwa apa yang diteliti itu hanya untuk mendudukan persoalan secara akademik gitu. Nah, sensasi itu urusan sosial media lah, yang ngulik-ngulik segala macam tuh. Tapi itu tidak bisa terhindari, karena sifat dari penelitian selalu harus dipamerkan, difestivalkan, namanya the Festival of Ideas, Festival of Knowledge itu. Tetapi publik menangkap bagian yang sensasi aja, nggak ada soal. Kan kalian tuh yang bikin sensasi kan. Tapi sensasi juga hak kalian, karena semua isu publik pasti bagian sensasinya harus tiba lebih dahulu. Tetapi jangan sekedar tiba di dalam kulit sensasi, lihat substansinya tuh. Riset itu memerlukan data, riset itu memerlukan kecurigaan, riset itu memerlukan penelitian ulang tuh. Jadi berulang-ulang di riset. Dan yang fair, Dr. Tifa memperlihatkan hasil risetnya di dalam bentuk buku, dicetak dan bisa diakses semua orang gitu. Tapi Dr. Tifa sudah menyandang status tersangka. Ini gimana dari Abang lihatnya? Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik, atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasarnya mencemarkan nama baik? Mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Kalau saya nggak kenal, ngapain saya cemarin? Bego dong itu. Dapat. Kalau ijazah ini asli tapi orangnya palsu, maksudnya orangnya palsu itu gimana? Ya itu yang terlihat di dalam pembuktian melalui riset. Jadi itu hasil riset, bukan hasil omong-omong. Tadi menyarankan restoratif justice ya dengan adanya pidana ini, ya? Enggak, saya nggak ada urusan dengan restoratif. Saya hanya urusan dengan metodologi ansih gitu. Jadi karena sudah menyangkut pidana, penelitian diarahkan ke pidana gitu. Ada dari Bang Rocky untuk menyelesaikan dengan cara damai. Enggak, saya hanya berurusan dengan metodologi. Urusan perdamaian itu urusan apa? Itu urusan akhirat. Kedamaian itu kan urusan akhirat gitu. Dah. Dapat kan semua? Aman. Oke, salam buat para pemretnya. Oke ya. Oke, makasih. Sip. Aku filsafat juga di UI. Tahun 2018. Apaan lu depan gue lu? Gue aja. Baru berapa kamu? 2018, iya. Bang Rocky selesai berarti ya Bang? Ya. Udah selesai ya Bang? Apa? Udah selesai ya? Udah selesai, Bang. Sudah. Oh, udah. Sudah. Enggak perlu banyak-banyak. Kasih Bang Rocky. Oke, ya kenal pendidikan. Iya, jawaban saya sama lanjut ya. Bahwa sebetulnya yang dibutuhkan di dalam kasus ini itu adalah hormonal. Hormonal harus bekerja dengan baik. Kalau Pak Jokowi itu terlalu sering buka HP, benar. Tadi saya diskusi sama beliau tuh itu membangkitkan kortisol terus-terusan sehingga akal sehat itu menjadi gelap. Sekarang ini yang paling penting bagi Pak Jokowi itu bukan soal ijazah. Ijazah udah jelas, udah kami jelaskan dalam buku Jokowi's White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 1 April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai kepada hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau. Dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Ya, saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, deep vein thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam.
Kita sedih nggak tuh mantan presiden kok dikalahkan sama sakit yang resikonya mematikan? Ya nggak sih? Sempurna. Cukup ya. Ya. Tapi jangan nilai bahwa Rocky dan Dr. Tifa sebagai bagian dari Jokowi ya. Tetap di sini tersangka dan kemudian ahli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tunggu ya, jam 13 ya. Bang Roy, ini Oh, ada lagi Roy Suryo lagi. Oh, ini babak yang lain ya? Bapak yang lain. Jawaban saya cuma pakai gambar ini aja. Udah. Oke, terima kasih ya. Makasih. Oke, dikit aja ya. Hari ini sebenarnya bintangnya Rocky. Ya, saya partai tambahan aja. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan. Jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua IJTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan 2 tuyul. Jadi tulisan dari Mas Lukas Luarto waktu itu adalah 2 tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Ya, oke. Makasih. Ya, kembali ke Mas Refli. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Cukup ya? Kita tunggu pemeriksaan. Ya. Hari ini bintangnya Rocky. Ya, jangan lupa besok juga ada Ridho Rahmadi ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Apa lagi?